Perkenalkan, nama saya Herda Betty Sitorus. Saya mahasiswa PPG Hamjanwadi angkatan keempat dalam jabatan 2021. Ya? Iya, sedikit yang berangkat. Mencari berangkat. Keras. Oke, sebelum kita masuk, ada baiknya anak-anak cuci tangan sebagai tetap menjalankan prokes. Sebelum kita mulai KBM kita kelas ready. Sebelum dimulai ada baiknya diawali dengan doa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan kamu dapat memahami pelajaran pagi hari ini dengan baik. Tapi doanya sesuai dengan yang sudah berulang kali dikatakan, doanya diucapkan. Ya, ayo Margadi. Izin kepada siapa? Kepada wali kelas. Ya. Benar? Oke, jika memang seperti itu, untuk kedepannya Ibu harap yang 3 anak ini tetap hadir. Ya. Oke. Siap, tegak semuanya anak-anak. Jangan ada yang berdiri bersender. Kalau bagaimana itu? Ayo yang bagus. Nur, Fitri, Robiatus, yang namanya HP tolong sejenak disimpan dulu ya udah sebelum kita mulai. Oke. Namanya HP tolong nanti kita masuk pada materi inti. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajarkan pada pertemuan sebelumnya tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Ayo, Robiatus, minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan apa itu unsur-unsurnya di dalam teks eksposisi. Bisa untuk mengungkapkan pendapat dan menyampaikan orang lain tentang suatu masalah dan setiap orang selalu menemukan dan mengalaminya. Oke, unsur-unsurnya minggu yang lalu apa? Yang pertama? Apa?
Argumentasi. 3. Fakta. Oke, rekomendasinya keempat hal itu akan muncul nanti di materi inti yang juga sudah ada Ibu pada saat PPT. Ibu menjelaskan dari pola pengembangan jenis paragraf itu ada 4. Coba sebutkan 2, Adi. Ayo Adi. Siapa yang bisa jawab? Coba Hamida. Deduktif sama induktif. Oke, deduktif dan induktif. Siapa yang tahu pola pengembangannya itu? Yang 2 lagi ada yang tahu? Ya, oke. Supaya kamu lebih paham lagi, mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya, pola pengembangan paragraf ada 4. Yang pertama, deduktif dari pernyataan umum ke khusus. Yang induktif dari pernyataan khusus ke umum. Sedangkan pengembangan proses ada proses salah satunya proses pembibitan jagung tidak sampai berbuah. Ya, itu proses ya. Ini proses pembuatan meja ini. Yang selanjutnya sudah paham ya? Sudah. Oke, jika sudah paham, coba ada lagi mau bertanya? Masih ada anak-anak yang mau bertanya tentang pelajaran sebelumnya? Ya. Oke, jika tidak ada, Ibu minta sekarang bentuk kelompok. Saya bagikan dulu. Ulfa, kelompoknya Ulfa itu mana Ulfa? Ini siapa? Novi. Oke. Ulfa, Ulfa, Adi, Fajar, Mariadi, sama Iit. Coba satu kelompok. Sudah. Fajar, Ardianto. Sudah, sama Iit. Boleh gabung ke sana, gak apa-apa. Sudah. Selanjutnya kelompok 2, Robiatus. Apa namamu? Fitri, Yoga, sama Fajar. Oke. Selebihnya ini berapa? 2, 3, 4, 5. Boleh Novi gabung sama Ulfa. Oke, sudah. Coba yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Sama Yoga. Selanjutnya, jadi ketika 6 itu ini termasuk ke dalam persuasif, bersifat mengajak. Tapi tergantung, teks eksposisi ini tidak memaksa sifatnya. Sifatnya tidak memaksa pembaca atau si pendengar. Tergantung kemauan kamu ingin melakukan apa yang kamu baca itu sendiri. Salah satu contoh, sebuah iklan kamu baca, ya, tanpa gambar itu sudah termasuk teks eksposisi belum? Belum ya? Itu termasuk iklan. Oke, selanjutnya yang keempat, penyampaiannya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Berbeda bahasa iklan menggunakan bahasa konotasi, bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, tidak memihak, artinya memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Sudah? Ciri-cirinya sudah paham ya? Kata teknis. Aduh, dengarkan dulu semuanya nak, yang serius di saat belajarnya. Sudah?
Menggunakan kata teknis. Kata teknis ini adalah menggunakan bahasa-bahasa istilah. Nanti akan kita baca di dalam contoh teksnya. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi itu apa ya, Mbak? Dari segi bahasa syarat, kalau kamu menggunakan kalimat apa itu? Konjungsi apa yang ada di sana? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Apa itu? Kamu kan punya nama, dia juga punya nama. Sebagai perantaranya sebagai konjungsi. Konjungsi apa? Inilah akan terlalu lama tidur di rumah ya. Ya. Di sana yoga dan pasur. Tak siapa namanya itu? Fajar. Oke, Fajar. Oh, ini ada 3 Fajar ini ya. Yoga dan Fajar sebagai contoh di saat KBM pelajaran bahasa Indonesia. Kata dari sana sudah merupakan konjungsi. Tapi konjungsi biasa atau konjungsi antara. Tetapi kan konjungsi temporal yang dikatakan menggunakan kata kemudian, sehingga, apa lagi? Sebelumnya. Sudah? Paham ya? Oke, selanjutnya. Kausalitas ini adalah mengatakan sebab akibat. Apa itu kemudian? Ulfa. Kamu tadi berangkat dari rumah. Nyampe di sini kamu kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa. Berarti ada konjungsi kausalitas di sana. Coba kamu sebutkan dulu kalimatnya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, penggunaan kata konjungsi kausalitas. Tidak ada. Tadi kamu berangkat dari rumah dengan semangat 45, tapi nyampe di sini kecewa. Disebabkan apa? Salah satu contoh. Saya dengan semangat berkobar-kobar berangkat dari rumah. Nyampe di sekolah masih 1-2 orang siswa, padahal sudah pukul 8. Hati saya sangat kecewa disebabkan guru belum ada, siswa belum ada yang sampai ke sekolah. Kan ada di sana kan? Ada di sana konjungsi kausalitas. Disebabkan. Jadi kamu kecewa sana ya. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata rentak. Kata-kata yang mempengaruhi dengan pemikiran. Ya. Sama seperti tadi itu. Sudah ada yang masuk dalam kelas. Selanjutnya.
Sering kan kita lihat di mass media atau kita dengar televisi, ya, itu nyatakan eksposisi berita. Oke, di sini ada yang bercetak tebal. Halo, perhatikan. Itu kata agrobisnis merupakan kata teknis atau istilah. Sudah paham ya? Oke, agrobisnis penggunaan kata istilah, menggunakan bahasa baku seperti tadi. Di samping itu ada penutup yang berupa penegasan penting budaya kelapa di Indonesia. Ya, oke. Ada menggunakan kata pronomina, kata ganti kita. Pronomina, kata ganti orang. Ini kebahasaan teks eksposisi terdiri dari leksika. Leksika ini merupakan ya makna yang berkaitan dengan senjata, leksen maupun kosakata. Oke, berarti dari jenis kata ini ada kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. Keempat hal ini ada di sini. Nih, ada kebahasaan teks eksposisi. Jadi dari yang ketujuh itu berdasar dari sini semua. Ketujuh struktur kebahasaan nyata, kebahasaan dan teks eksposisi ada di sini. Di keempat hal ini. Sudah paham? Sudah. Oke, jika sudah paham, adjektiva itu apa ya? Teringat kembali kita bahasa Inggris? Kata sifat. Noun apa itu nomina? Nomina, noun. Itu noun. Iya, nomina. Apa itu? Kata benda. Coba itu kata sifat. Salah. Kata kerja. Sedangkan akrobia itu adalah kata keterangan. Nih ya, benar ya? Oke. Oke, contohnya dari ke sini sana mana saat ketika mula-mula dengan memakai berdiskusi dan lain-lain. Oke, kita perhatikan di sini ada melestarikan lingkungan hidup. Ada gambarnya ya. Saya bela kalimatnya. Ini ada pertanyaan. Kalau kita menggunakan KPD tugas, tidak ada. Oh, saya sekarang ini atau memang sudah malas saja belum ada. Oke, kalau sudah dibuat tadi, ibu bandingkan.
Kembangkan paragraf rumpang di bawah ini. Ada ya? Perhatikan ini. Di situ sudah ada ya. Kata rumpang di sana yang ada titik-titiknya. Kamu disuruh mengembangkan paragraf rumpang di bawah itu, di bawah tersebut menjadi paragraf padu dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Sudah? Ada di sana, perhatikan. Teknologi tepat guna bantu peningkatan kualitas kehidupan. Di sana kamu disuruh menuliskan kembali argumentasi yang merupakan pendapatmu. Tuliskan ada 4 ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tuliskan di bawahnya di dalam kolom. Oke, silakan dari sekarang. Ibu beri waktu 20 menit. Dari sekarang dikerjakan. Ada pertanyaan tentang KKBD-nya? Ya. Oke, jika tidak ada silakan dikerjakan. Udah. Silakan HP-nya diambil, digunakan untuk membantu KBM ini untuk mengerjakan KKBD yang ada. Karena ini agak susah untuk menambah materi, menambah wawasan kamu tentang kebahasaan. Karena tadi hanya sekilas. Ya, silakan dibuka. Silakan, boleh. Kelompok 3 sudah. Oke, sudah. Kelompok selanjutnya. Kelompok 1 sudah. Sudah. Nah, yang semuanya harus satu. Jangan cuma 2 orang, jangan cuma ceweknya doang. Laki-laki harus ini juga. Oke, sudah menggunakan gawainya. Ajar. Kemudian ajar dulu. Harus aktif semua. Oke. Sudah? Ayo. Dikerjakan. Kelompok yang nilainya paling tinggi akan saya berikan hadiah. Ya, kata baca sudah beli permen katanya. Boleh loh permen? Ya. Oh, ini siapa yang akan kita habiskan untuk beli ayam? Oke. Ini pakai tua kelas ini. Ini mau tidur atau mau belajar? Ya benar tadi kerjakan, didiskusikan. Ya boleh itu dibuka satu per satu biar sama-sama ini. Oke. Oh ini sudah selesai nomor 1. Ini lagi proses pengerjaan nomor 2. Ya. Senggol mas. Aku. Oke, silakan. Kelompok 3 boleh menggunakan gawainya. Kelompok 2, kelompok, nah kan ini topinya ini loh, topinya ini. Sehingga menggunakan teknologi. Oke. Kerjakan. Boleh digunakan yoga. Coba. Udah sampai di mana? Nomor 1 masih dengan struktur kebahasaannya mana? Tesis, argumentasi. Ini kelompok 3, tinggal kebahasaan yang belum. Oh, nomor 2 duluan yang dikerjakan. Kebahasaannya sekarang. Oke, dilanjutkan. Diharapkan mampu. Boleh kelompok
mulai dari kegiatan 1 dulu lah. Kegiatan 1, kegiatan 2-nya. Boleh berbagi. Kegiatan 1-nya silakan dibaca. Ayo, mulai. Yang bagus nanti sama seperti tadi ada hadiahnya ya. Oh, hadiah pena. Oke, pena pintar. Ya. Perubahan iklim global, pengurangan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini pada tahun 2005 sampai telah terjadi 330 bencana banjir. Ayo. Tepung es. Monggo. Paragraf yang ke-1. 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, bencana berapi, 241 gempa bumi, yang 13 bencana tsunami. Yuk. Kata Rajab, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kata teknis, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam. Kata argumentasi, paragraf 2, karena jumlah populasi yang besar. Paragraf keempat, masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan. 3. Kelompok 3, silakan maju. Oke, nomor 1 dulu dibaca. Iya, struktur dan kebahasaannya.
memperkuat gagasan yang disampaikan. Contohnya A. Polusi atau pencemaran, B. Habitat, tempat tinggal bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami atau bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Yang ketiga, GPO, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata sifat, contohnya serius. Contohnya A. Sungguh-sungguh, B. Gawat atau penting. Yang ketiga, Perhatikan perkataannya. teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan dan masyarakat semakin hari makin meningkat. Yang ketiga yaitu sistem penerapan dan pengembangan teknologi yang tepat guna bermitra dengan masyarakat secara umum, maka diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas dan hubungan baik dari aspek sosial, budaya, agama, kesadaran hukum, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Keempat, teknologi tepat guna yang dihasilkan benar-benar mampu meningkatkan segi-segi masyarakat. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna diharapkan menghasilkan alat, model, sistem software atau produk lainnya yang secara teknis dapat dioperasionalkan dan relevan dengan kebutuhan serta potensial masyarakat. Ayo, yang mau memberikan tanggapan? Ada? Yang mau memberikan tanggapan? Terima kasih buat diskusinya untuk kelompok 3. Menurut kelompok kami pembahasan yang dijelaskan Ibu Sito ada tetapi di dalam diskusi kalian hanya ada istilah dan leksikal. Terima kasih. Coba. Mulai. Terima kasih buat tambahannya nomor 1 yang kami pahami dan kami temukan melalui bawah yang kami tuangkan di dalam KPD melalui diskusi kami. Semoga kedepannya materi ini semakin berkembang. Terima kasih. Kita menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang pertama disebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunyahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang. Dalam satunya Indonesia sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3,180,243 ha. Coba bacakan kegiatan kedua.
Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan berkehidupan menjadi lebih baik. Mereka juga mampu menggunakan teknologi tepat guna tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga menggunakan teknologi tepat guna tersebut bermanfaat, yaitu dapat memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat karena kebutuhan masyarakat makin hari makin meningkat. Oke, untuk kelompok yang lain ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, silakan duduk kalau tidak ada. Oke, terima kasih untuk hasil diskusi sudah disampaikan baik di depan antara kelompok 1, 2, 3 sudah bagus. Cuman ada kurangnya. Di saat kamu menyampaikan pendapat kamu tidak menyatakan kelompok kamu kelompok berapa, tidak kamu buka dan tidak kamu tutup. Padahal sudah berulang kali dikatakan, diawali dan ditutup dengan ucapan salam. Yang kedua, Ibu akan memberikan relay tanggapan yang sangat bagus untuk kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapannya. Kelompok yang lebih bagus dari antara kelompok 3 ini, kelompok 1, setelah itu kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya kelompok 3. Nilai-nilainya juga lumayan bagus. Cuman kadang di saat membacakan hasil diskusinya monoton, masih ragu ya, namanya masih kelas 10 saya paham. Tapi untuk kelanjutannya diharap kamu semakin aktif, semakin berani. Masa anaknya di situ terus lebay semua, harus lebih semangat lagi. Oke? Oke. Saya tambah cerita. Ada? Jika tidak ada, supaya kita tutup pertemuan, ya. Coba untuk kesimpulan materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Ada atau tidak? Oke, Hamidah. Simpulkan dulu. Teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Argumentasi gagasan ulang. Tesis yaitu gagasan utama atau prediksi penulisan tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Argumentasi yaitu penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat yang meyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumentasi penulis. Penegasan ulang yaitu penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Bagian sebelumnya terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 2. Fakta digunakan sebagai alat konstruksi dan alat komunikasi. 3. Gaya informasi yang mengajak. 4. Penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. 5. Tidak memihak, arti tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. 6. Menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Kaidah kebahasaan teks eksposisi: menggunakan kata teknis, menggunakan konstruksi temporal, menggunakan konstruksi kausalitas, menggunakan kata fundamental, menggunakan kata-kata penunjukan, menggunakan kata-kata persuasif. Jenis-jenis teks eksposisi: definisi, proses, perbandingan, klasifikasi, pertentangan, ilustrasi, dan analisis. Terima kasih sudah disampaikan kesimpulannya. Kami sudah membantu Ibu. Sudah lengkap ya sampai dengan Hamidah? Ya. Oke. Jika sudah, Ibu mau? Sudah?
Sudah dulu, kita pulang. Oke, ya sudah. Bentar dulu waktu udah pulang. Ibu mau kamu mengerjakan instrumennya untuk mengetahui seberapa mampunya kamu tadi memahami penjelasan ibu. Ya. Hanya menjawab 10 pilihan ganda, silakan. Boleh disilang, boleh diingkari. Ini LKPD-nya silakan dapatkan. Untuk tugas sebelumnya silakan dikumpulkan. Untuk tugas sebelumnya dikumpulkan. Ip, gimana dulunya Ip? Nanti HP-nya lagi. Tadi sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan HP. Nanti setelah pulang. Ayo, namanya HP tolong disimpan dulu. Ditulis, boleh diingkari, boleh disilang. Ibu beri waktu berapa menit? 15 menit untuk mengerjakan yang 10 soal itu. Silakan. Ditulis namanya. Ya Allah, ini kayaknya orang gimana nih? Akrab-akrab terus ini. Dijalanin dulu tempat dulunya. Tapi contek-contekan lagi. Ayo. Dikerjakan. Boleh disilang tulis namanya masing-masing. Boleh, sudah? Kumpulkan. Sama yang tadi, tugasnya mana? Tugas minggu yang lalu tolong dikumpulkan. Oke, terima kasih. Jangannya. Sudah selesai? Oke. Pak Biatu sudah? Ya. Oke. Ip, sudah Ip? Ip, sudah belum? Bentar lagi, Bu. Ya. Fajar kuadrat sudah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Coba Ibu lihat dulu sudah selesai apa belum? Oke. Buka punyamu Fajar. Fajar ini orang sebenarnya orang pintar ini, cuman malas aja ini. Ya, aslinya pintar, Bu. Pintar, Bu. Kita silakan mengumpulkan. Ayo di antara teman-teman. Terima kasih. Nah, sebelum lihat dulu siapa yang paling banyak benarnya.
Ya. Oke. Nadia, jangan kecil. Selanjutnya, Fitri lagi bahasa-bahasanya sudah dikirimkan di WhatsApp, ya, di grup WhatsApp. Kamu silakan mengerjakan di buku tugas kamu, ya. Permasalahan lingkungan sangat beragam di komplek. Kalau dilakukan sebentar. Kamu mau nolong anak di sini? Ya. Oke, kita tidak mau. Buatlah teks eksposisi berdasarkan eksplorasi kelompokmu. Ini kelompok apa pribadi lagi? Kalau sudah di rumah pribadi aja ya. Ya, pribadi aja. Kamu disuruh melakukan atau menyusun sebuah teks. Kamu pilih salah satu yang ada yang sudah dibagikan. Ya, baik itu sudah ada ditentukan di sana tesisnya atau topik utamanya. Yang pertama, merokok dapat mengganggu kesehatan siswa. Yang kedua, aliran utamanya pernikahan dini. Pilih salah satu di antara dua itu. Sudah? Boleh, silakan. Karena ini kan agak lama. Silakan, namanya menyusun kalimat kan butuh proses. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, boleh ditutup. Boleh yang tutup. Semua siap. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Oke, selamat siang untuk seluruhnya. Bisa pulang hati-hati di perjalanan. Dan tugasnya tetap dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan masuk kepada menyusun teks Eksplorasi. Menyusun teks eksposisi. Sudah? Eksposisi.